Sedikit lagi, aku pasti akan keluarin kamu. Langit! Langit! Langit, kamu nih! Kamu ngapain sih? Aku bulan tengah malam kayak gini. Terus ini ngapain gali-gali tanah kayak gini? Kamu cari apa sih? Luna, ini yang aku lihat di dalam pikiran aku. Tempat ini persis banget. Dia manggil-manggil aku, Lun. Dia siapa yang kamu maksud? Hah? Aku nggak tahu. Hanya bayangan perempuan. Wajahnya nggak jelas. Masa iya Renata menghantui Langit? Dia nunjukin tempat dia dikubur. Ini nggak mungkin. Langit, Langit kamu dengar aku ya. Ini cuma tanah kosong, gak ada apa-apa di dalam. Udah kamu ikut aku pulang. Enggak. Aku harus tahu siapa yang ada dalam sini, Lun. Aku yakin orangnya ada di sini. Perempuan itu dia manggil-manggil aku terus, Lun. Langit, kamu sadar dong. Udah, ayo, please, kamu ikut aku. Ayo dong, naik dong. Langit, ayo dong, Langit. Lepasin aku, Lun. Langit, Tolong jangan halangi aku. kamu tuh sadar gak sih? Ini udah gak bener, Langit. Udah, berhenti. Ayo kita Lepas. pulang. Aku bilang Lepas. pulang. Luna! Kamu nggak tahu betapa bingungnya aku kan? Ingatan aku hilang sebagian, Lun. Aku tersiksa. Aku nggak tahu apa yang hilang dari kenangan aku. Dan sekarang, yang ada di bawah sini pasti akan menjawab semua kebingungan aku, Lun. Aku yakin pasti ada hubungannya dengan memori aku yang udah hilang. Gak, Langit, please, kamu percaya sama aku, nggak ada apa-apa di situ. Please, aku mohon kamu ikut aku. Langit, Langit. Aduh, malah rame-rame datang. Gimana kalau mereka sampai tahu jasad Renata ada di dalam lubang yang sedang Langit gali? Langit! 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 Ya Allah, sayang. Apa yang kamu lakukan di sini, Nak? Ya Allah, Langit. Langit, kamu ngapain nggak di sini, Nak? Kamu bikin Mama khawatir. Ayo, naik. Ayo, Langit, naik. Kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu sampai ngelakuin hal seperti ini? Ada apa, Nak? Cerita sama Mama. Aku juga nggak tahu, Tante. Padahal aku udah ngingetin Langit. Tapi aku nggak tahu Langit kesambet apa sampai dia ke makam malam-malam kayak gini. Ayo sini. Ma, semua ini yang aku lihat di dalam mimpiku, Ma. Aku ngeliat ada sosok perempuan yang terus-terusan minta tolong sama aku. Aku harus temuin dia. Apa yang dimaksud Langit itu Renata?
Tapi kan Renata nggak meninggal. Kamu ada apa? Kenapa kamu ketakutan gini? Aduh, Oma, itu tanah yang digali sama langit. Itu tempat Renata dikubur. Kenapa bisa begini? Kenapa langit bisa nemuin ini? Hah? Aduh, aku juga nggak tahu, Oma. Oma dan Luna ada apa ya? Bisik-bisik berdua seperti itu. Pasti ada yang mereka rencanakan. Sayang, udah sayang. Kamu jangan pikirin itu lagi. Kita pulang ya, Nak ya. Lihat keadaan kamu kayak gini, Langit. Mama khawatir banget sama kamu. Ayo, Nak. Mau dia pulang, Mas. Ayo, ini udah mau selesai kok. Lubangnya udah dalam, aku yakin pasti akan ketahuan siapa yang di kuburan dalam sini, Ma. Cukup, nak. Ayo pulang. Kamu nggak sadar. Besok itu pertunangan kamu. Ngapain kamu cari-cari perempuan ini? Ini nggak penting. Mungkin buat Papa ini nggak penting. Tapi buat aku, Pak. Papa nggak tahu kan bagaimana tersiksanya ada di posisi aku sekarang. Aku bingung, Pak. Kenapa mimpi aku bisa senyata ini? Makam, pohon-pohon ini, sama persis, Pak. Aku harus tahu kebenaran di balik ini semua, Pak. Jadi tolong biarin aku selesaikan ini. Langit! Langit! Langit udah, Nak. Langit! Tunggu. Ini muka-muka kalian nggak kayak seperti muka-muka biasanya, tau nggak? Muka-muka kalian itu muka-muka penuh ketakutan. Tante yakin banget. Ini pasti ada yang kalian sembunyiin di balik makam itu. Buktinya Langit sampai seperti itu. Siapa ya? Jangan sembarangan ngomong kamu ya, Sandra. Mulut kamu itu kebiasaan ya, nuduh tanpa bukti. Lagian, siapa yang kami bunuh? Kami nggak punya musuh tuh. Serius kamu nggak punya musuh? Mau saya ingetin, kalau kamu itu paling benci sama wanita yang bernama Renata. Tante, bisa nggak Tante stop memperkeruh keadaan? Lagian, mana mungkin sih Oma itu nyalakain Renata? Ya kan Oma selama ini sibuk ngurusin Langit di rumah sakit. Itu kan menurut versi kamu. Tapi coba kamu pikirin ya. Renata itu, dia satu-satunya saksi kunci Langit ditusuk. Sekarang Renatanya hilang aja gitu. Nggak jelas keberadaannya di mana. Curiga saya. Kenapa tiba-tiba Renata bisa hilang mendadak? Kalau tidak ada yang berniat membunuhnya. Tapi ya udahlah. Sebentar lagi kita akan menyaksikan siapa yang ada di balik kuburan itu. Ini seru banget. Luna, Tante seru loh nunggunya. Langit, Mas! Langit, Mas! Langit! Langit, cukup. Kamu lihat lubang ini. Apa yang kamu gali ini? Udah sedalam ini. Nggak ada apa-apa, kosong. Sadar, nak.
Langit, Mama percaya sama kamu, tapi kamu lihat sekarang. Enggak, aku nggak mungkin salah firasat. Aku bilang perempuan itu ada di dalam kuburan ini, Pak. Dia minta tolong sama aku, Pak. Kamu lihat, nak, gak ada apa-apa di sini. Kamu cuma butuh istirahat, sayang. Tolong Mama ya pulang. Pulang, nak. Pulang, sayang. Tadi sudah saya jelaskan, kalau makam ini kosong. Langit, kamu dengar sendiri kan, nak? Gak ada apa-apa, sayang. Pulang ya, nak. Pulang, sayang. Luna, kamu bilang di sini orang-orang kamu mengubur Renata, tapi kenapa nggak ada? Hah? Kau mah, aku yakin bener kok emang dikubur di sini. Iya, tapi kenyataannya mana? Mana mayatnya Renata? Nggak ada. Dan anak buah kamu kan pernah gagal juga. Yang harusnya nyerang Renata, tapi malah nusuk. Dia pasti udah mati, Oma. Sudah kamu pelan, nanti ada yang dengar. Renata pasti udah mati. Kalau nggak di sini, pasti di tempat yang lain. Udah, ayo sekarang kita pergi dari sini. Ayo Luna. Au. Ternyata aku cuma mimpi buruk. Ini aku di mana ya? Kamu? Jangan dekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan sakiti saya! Jangan sakiti saya! Tolong! Jangan dekati saya, jangan sakiti saya, tolong! Berhenti, Pak. Berhenti sekarang. Langit, apa-apaan kamu? Kamu tuh bisa bikin kita kecelakaan tau. Sayang, Langit. 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 Apa yang bikin pikiran kamu nggak tenang seperti ini, nak? Suara itu, Mah. Aku masih bisa dengar suara itu di pikiran aku. Selalu terngiang terus, Mah. Perempuan itu ingin ketemu sama aku. Langit,
Itu saja yang kamu bahas. Semestinya besok itu yang kamu pikirkan tunangan kamu. Mas, jangan tekan Langit seperti ini, Mas. Kamu nggak lihat anak kita lagi dalam keadaan seperti ini. Dan ini semua gara-gara dia baru bangun dari koma. Tolong kasih dia space, Mas. Kasihan Langit. Kamu lebih baik tunggu aja di mobil, biar aku yang temenin Langit. Ya udah, aku tunggu di mobil, jangan lama-lama. Langit. Mama nggak percaya sama aku. Langit, denger Mama. Semua yang kamu bilang memang gak masuk akal. Tapi bagaimanapun Mama adalah Mama kamu, sayang. Mama akan selalu percaya sama semua perkataan kamu. Kenapa jadi serumit ini ya, Ma? Sebenarnya apa yang terjadi sama aku sebelum aku masuk ke rumah sakit? Aku sebenarnya ingin sekali cerita. Tapi sepertinya Langit tidak siap menerimanya sekarang. Dia akan semakin bingung nantinya. Apalagi besok hari pertunangannya. Aku gak boleh merusak kebahagiaan Mas Dava dan Ibu. Walau aku juga gak setuju dengan pertunangan Langit dan Luna. Langit, Mama tahu sayang, kamu mungkin sekarang sedang kebingungan. Sabar, nak. Kenapa aku harus ngalamin hal seperti ini, Ma? Kepalaku penuh dengan suara perempuan itu. Lama-lama aku bisa gila, Ma. Sayang, kamu lihat mobil kita bisa tiba-tiba berhenti di sini, di depan masjid. Ini suatu pertanda, Langit. Mungkin kita disuruh untuk menenangkan diri di sini dan mencari jawabannya di sini. Sekarang, Langit sholat dulu ya. Mama temenin Langit. Ma, aku butuh kepastian. Kamu pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya. Mama sedih lihat kamu kayak gini. Sayang, kamu gak usah khawatir. Soal baju, di mobil kan ada baju kamu. Nanti Mama siapin buat kamu. Sekarang kamu bersih-bersih.